Halo dulur-dulur semua, apa kabar? Sehat selalu, moga-moga aman ya. Rokok aman, pacar aman, semuanya aman. Baiklah, di sini aku ingin mengisi kegabutan kalian dengan menceritakan film Parker yang sangat fenomenal. Ya, film jadul. Tetapi sebelum kita mulai film ini, baiknya kita mendengarkan intronya. Tolong handsfree dilepaskan karena sangat membagongkan dan keras. Dimulai datangnya seorang pria menggunakan setelan jas rapi, wangi, tegap, besar, dan kita tidak asing dengan dia karena dia adalah tokoh utama dalam film ini, namanya Jason. Tetapi di film ini dia tidak menggunakan Jason, dia menggunakan nama Parker karena film ini khusus buat dirinya. Parker ini mendatangi sebuah wahana permainan di Ohio, Pekan Raya namanya. Nah, kita diperlihatkan dua badut ini yang sedang aneh sekali karena membawa balon dengan dua warna yang sama, hijau dan merah. Aku pikir dia akan berjualan balon seperti pada umumnya dan menghibur anak kecil. Ternyata dia merencanakan sebuah perencanaan yang lain di mana ia menutupi tempat sesuatu dan mulai menggali di bawah sebuah rumah. Nyapo ini? Di sini kita akan baru tahu bahwasanya Parker rupanya di sini merampok tempat ini dan melumpuhkan seluruh petugas. Silahkan menyaksikan adegannya. Nah, di sini seluruh pegawai telah ditangkap. Kita akan berpindah. Nah, ini namanya si Bobby. Bobby ini adalah orang yang bertugas untuk membuat keributan di luar, di mana ia membakar setumpuk gabah damen. Kalau bahasa Jawanya, Indonesianya adalah tumpuan bekas padi, atau bahasa kerennya gandum karena di sana nggak ada padi. Sedangkan Parker dan timnya membuka brankas dengan cara mengelasnya dan membobolnya. Ini seperti alat las samping kosku yang kemarin beneri pagar. Nah, di sini kita akan diperlihatkan nama orang tuanya adalah Harley. Di sini Harley adalah otak dari semua perencanaan ini, di mana Parker sebagai menantu mengikuti mertua untuk merampok tempat itu. Wah, pintar sekali. Saat kekacauan terjadi di mana-mana, mereka semua pergi menggunakan mobil ambulan dan Parker pun keluar dengan tenang dan aman, nyaman, damai. Pada saat di jalan, mereka sangat senang kali karena berhasil. Nah, si bos Junet ini berharap Parker ikut lagi perampokan, tetapi si Parker menolak karena sepakatannya cukup sampai di sini. Dan tahu jawaban Parker? I don't think so. Ketua dari kelompok ini merasa kecewa atas jawaban si Parker dan temannya terus membujuk untuk Parker untuk ikut bergabung. Karena tetap juga nggak mau, si Parker ternyata dihabisi oleh timnya sendiri. Disinilah awal permasalahan itu akan terjadi, di mana di sini Parker sebagai tokoh utama tidak akan mati dengan mudah dan karena ditakutkan Parker menjadi masalah, Junet menyuruh anak buahnya si Bob untuk menghabisi si Parker. Dan Bob menganggapnya si Parker tewas. Anda tahu kan, kalau Parker ini adalah tokoh utama. Kalau dia mati, filmnya selesai. Sutradara pun melanjutkannya dan tiba-tiba Parker terbangun di rumah sakit yang tidak tahu masalahnya apa. Merasa tubuhnya penuh luka dan dirinya pasti menjadi buronan, Parker yang sedang bertidur ini mengambil sebuah jalan pintas dengan melumpuhkan seorang perawat laki-laki. Di sini kita diperlihatkan kepawean Parker dalam menyamar. Dia keluar dari rumah sakit dengan tenang dan menyabotase sebuah ambulan untuk meninggalkan rumah sakit tersebut. Sesampainya di suatu tempat yang merasa dirinya aman dari seorang yang tidak diketahui, dengan pengalaman ilmu kedokteran yang sepintas dan pasukan elit militer, Parker dapat menyembuhkan dirinya dengan cara mengobatinya sendiri. Teringat dalam pikiran Parker bahwasanya ia telah dikhianati oleh sahabatnya dan teman rekan timnya dalam merampok, Parker berusaha untuk membalas dendamnya dan mengambil semua jatah
uang yang mereka ambil. Setelah sehat walafiat, Parker langsung saja bergegas untuk mencari modal dan mengumpulkan dana untuk memburu teman-temannya itu sendiri. Dengan cara ia merampok dan mencuri segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Dengan kata lain, dengan cara melihat langsung bergerak, Parker diperlihatkan bagaimana ia melumpuhkan target seseorang dengan cara yang sangat mudah. Do what I say and you won't get hurt. Setelah melumpuhkan dua orang tersebut, Parker pun keluar dengan santai tenang dengan hasil rampokannya yang cukup untuk modal. Scene berpindah di mana di sini Parker menjumpai seseorang. Dia di sini ingin dibuatkan sebuah identitas palsu atas dirinya untuk berpergian dengan imbalan yang cukup besar. Parker dibuatkan surat-surat itu dengan batas waktu 5 hari. Ya, 5 hari. Tak lupa juga si Parker ini menelpon mertuanya si Harley untuk berkemas. Akan tetapi si Harley mengingatkan si Parker bahwasannya yang dia hadapi adalah Bobby, keponakan dari Dean Zager yang cukup sangat berbahaya dan berpengaruh lah ibaratnya di tempat daerah tersebut, dan masalahnya akan panjang kalau berhadapan dengan ini orang. Wow. Seperti biasa, karena Parker ini adalah sebuah tokoh utama dalam film ini, nah si sutradara menganjurkan supaya si Parker ini mencari informasi kembar milik Dean Zager. Pada saat sudah ditanya sana sini dan dia menemui sebuah kepala barnya, kepala bar memberitahu bahwa dia ada di tempat namanya Palm Beach. Nah, tidak pula lupa si Parker memberitahu mertuanya untuk pindah berlibur. Yeah. Early. Time for a vacation. Yeah. Setelah Parker mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan cukup untuk memburu para pasukan yang tukang lari bawa utang, nah, si Lee Junet dan si Bobby ini akan dibantai di West Palm Beach oleh si Parker itu sendiri karena informasinya di sana. Next, kita akan ditunjukkan wanita yang membantu Parker nanti pada adegan di Palm Beach ini yang bernama Leslie. Yuk, selanjutnya kita akan berpindah lagi. Diperlihatkan kelompok Lee Junet ini sedang merencanakan sebuah perampokan di Palm Beach. Pada saat itu, Bobby mendapat telepon bahwasanya dari bar abangnya Dean Zager tadi. Ternyata si Parker ini masih hidup karena semangatnya memburu utang terhadap Bobby dan Lee Junet. Parker ini membuat bingung mereka. Touch family, but who knows what dancing? I'm not. I'll be back and get you. Di lain sisi, si Harley mengisyaratkan kepada putrinya untuk mencari tempat yang aman. Meskipun ia sudah tata-tata baju dan segala hal, meskipun termasuk di dalamnya ada si Jawat BH dan teman-temannya, istrinya Parker ini nggak langsung bak semua. Dia lari lewat pintu belakang dan lewat dari atas. Dikarenakan ada orang yang sedang masuk rumahnya untuk memburu istrinya. Bla bla bla. Selamat. Dalam hati yang memburu istrinya Parker ini, set. Awas kok ya. Istri Parker pun langsung menelpon si Parker karena dirinya merasa tidak aman dan merasa panik sekali karena didatangi orang dengan cara begitu. Dan Parker pun mengisyaratkan untuk tetap mencari tempat aman di perlindungan dan jangan menelpon lagi dan tetaplah terus bersembunyi. Di sini terjadi keributan antara Parker dan mertuanya. Dia mengisyaratkan agar tidak membalas dendamnya terhadap Bobby dan Dean Zager karena itu berbahaya. Tapi Parker apa ya bisa dibilangin? Say, Parker, Dan Zinger's a fucking savage. A plain runway. If it's gonna happen, it'll happen. It's not something you can have to be on it. If they're not and I allow that, I must can. Sang mertua pun tidak bisa berkata apa-apa dan mengizinkan Parker untuk memburu mereka, Bobby dan Lee Junet. Di sini diperlihatkan antara si Leslie dan si Parker. Leslie di sini adalah sebagai salas perumahan. Si Parker ini bertanya apakah ada pendatang baru dengan sikap yang aneh, dan Leslie menjawab ada di pojokan rumah ini dan itu adalah rumah yang baru. Lanjut, kita diperlihatkan si Parker yang malam-malam mendatangi perumahan itu sudah tahu bahwasanya rumah ini adalah milik komplotan si Bobby dan Lee Junet. Setelah sampai dalam, Parker langsung merusak seluruh senjata milik si Bobby dan komplotannya Lee Junet ini. Perusakan senjata ini akan berpengaruh pada action, dimana nanti di akhirnya gue ceritakan lah. Pada saat komplotannya Lee Junet dan si Bobby ini pulang, mereka tidak sadar bahwasanya Parker telah keluar dari tempat itu dengan slow, santai, nyaman, tenang dan damai, semacam ya nggak ada beban lah.
Ya, begitulah si Parker. Nah, pada saat si Parker ini kembali ke mobilnya, ternyata di dalam ada si Leslie. Leslie pun menanyakan apa sebenarnya tujuanmu kesini dengan rumah itu. Dan ia pun mengajak si Leslie ke kantornya, ke kantor Leslie. Di sini Parker menginterogasi si Leslie bahwasanya aku juga nggak tahu rencanamu itu untuk apa. Dan di sini Parker menawarkan kerjasama, tapi bukan untuk buka baju lo ya. Ya, percocolan dan teman-temannya. Di sini Parker bukan orang yang seperti itu. Mantul. Saat si Parker sedang berada di hotelnya, tiba-tiba ternyata Parker dikirimi oleh sebuah pembunuh bayaran. Ya, karena dia tokoh utama nggak akan mati. Di sini si Parker mendatangi Leslie untuk menelepon istrinya. Dan istrinya pun datang untuk merawat si Parker di sini. Terlihat si Leslie begitu sangat, ya agak-agak sedikit cemburu lah karena ya ada istrinya ternyata. Plot berganti di mana di sini kelompok Lee Junet Bobby mulai melancarkan aksinya dengan menyamar sebagai petugas memadam kebakaran. Nah, pada saat di suatu acara pameran ini terlihat harga emas yang akan dicuri 12 juta dolar dan ini semua berlian berharga. Mahal sekali. Acara perampokan pun dimulai dengan pembakaran sebuah kembang api yang merecok. Disinilah pasukan si Bob dan si Lee Junet ini beraksi. Dia mengatakan kepada pihak kepolisian untuk menjaga sekeliling gedung dan mengamankan sekitarnya. Dan pasukan Bob pun langsung masuk dan menggasak seluruh perhiasan yang berharga 12 juta dolar tadi dibawa kabur. Dan mereka lari dengan cara menyelam di air. Parker pun memasuki rumahnya si Junet dan Bobby lewat pintu belakang. Di dalamnya si Parker telah melihat si Bobby dan rombongan Lee Junet telah merampok. Tetapi di sisi lain, kenapa si Leslie ini menguntip gitu loh, malah ngintip atas perampokan tersebut. Ia mengakibatkan Leslie itu ditangkap oleh mereka karena ketahuan. Dengan keahlian mata-mata dan kelompok Lee Junet memeriksa seluruh keadaan, nah si Parker ini melumpuhkan seluruh teman-temannya itu dengan satu persatu dengan aman. Disinilah gunanya Parker menyabotase senjata mereka agar tidak bisa. You bitch! Setelah begitu lama kejadian ini, akhirnya Parker dapat membalaskan dendamnya terhadap Bobby dan kelompotannya Lee Junet. Bah, komplotan Lee Junet. Nah, di sini si Parker ini ingin membagi hasilnya ini kepada si Leslie, tapi dengan syarat menyembunyikan perhiasannya ini di kantornya, di ventilasi AC. Akhirnya Parker menemui Danziger. Who the hell are you? Parker. 1 tahun kemudian, di mana permasalahannya telah hilang dan semua permasalahan telah selesai. Kita di sini diperlihatkan si Leslie sedang ya asik di pagi hari dengan ngopi secangkir kopi karena dia jomblo. Dia mendapati sebuah paketan dari seorang tukang tiki atau abang-abang JNE. Betapa senangnya bukan main, yang dikiranya kertas ternyata isinya gempokan duit atas bagian dia terhadap dirinya karena kerjasama dengan Parker. Dan akhirnya film ini ditutup dengan ending yang sangat memukau dan sangat menyenangkan. Pesan dari film ini adalah kita jangan pernah mengkhianati teman kita atau meninggalkan teman kita dan sebagainya, karena kalau dia berbalas dendam akan membingungkan terhadap kita sendiri.